Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat. Ma tashtahihin nafsu wa tad'u ilaihi. Yang dimaksud syahwat di sini adalah segala sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Zayyanallahu ibtila'an awis syaitan. Allah menghiasi syahwat tersebut sehingga tampak indah dalam pandangan manusia adalah sebagai ujian bagi manusia. Atau bisa juga sebenarnya tipu daya setanlah yang menjadikan syahwat tersebut tampak indah dalam pandangan manusia. Minan nisa'i, syahwat tersebut adalah berupa wanita-wanita, wal banina dan anak-anak, wal qanatiri al amwalil katsirah al muqantarati al mujamma'ati min adz-dzahab wal fiddah, dan harta yang banyak berlimpah ruah yang ditumpuk-tumpuk dalam bentuk emas dan perak. Wal khayli al musawwamati al hisan, dan kuda-kuda yang baik, maksudnya kuda-kuda yang pilihan. Ya, kalau sekarang mobil-mobil yang mewah. Wal an'ami ail ibli wal baqari wal ghanam, dan binatang ternak, yakni unta, sapi dan kambing. Wal harsi az-zar'i, dan sawah ladang, maksudnya tanam-tanaman. Dzalikal madzkuru ma'dawal hayatid dunya, yang demikian itu maksudnya semua yang telah disebutkan itu merupakan kesenangan hidup di dunia. Yutamatta'u bihi fiha tsumma yafna, maksudnya kesenangan yang hanya bisa dinikmati sekejap di dunia, setelah itu pasti akan sirna. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Al-marji'i wa huwal jannah, tempat kembali yang baik itu adalah surga. Fayambaghi raghbatu fihi duna ghairihi, maka seyogianya apa yang ada di sisi Allah itulah yang menjadi tujuan, bukan yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang seyogianya menjadi renungan kita semua. Karena sudah bukan rahasia lagi bahwa kita semua memiliki kecenderungan untuk menuruti syahwat-syahwat kita. Namun perlu diketahui bahwa semua kesenangan dunia yang disebutkan dalam ayat ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Akan tetapi semua kesenangan dunia tersebut menjadi tercela apabila dicari secara berlebihan sehingga membuat manusia hanya fokus pada urusan dunianya hingga melupakan urusan akhiratnya. Jadi ayat ini adalah peringatan bagi para manusia agar jangan sampai tertipu oleh kesenangan-kesenangan duniawi hingga tujuan akhir hidupnya hanyalah mencari kesenangan-kesenangan duniawi itu. Sebaliknya, hendaklah para manusia itu memanfaatkan betul kesenangan duniawi itu sebagai batu loncatan untuk mencapai dan memperoleh kebahagiaan akhirat yang sifatnya lebih abadi. Seorang lelaki yang mencintai seorang wanita, cintanya itu akan dianggap tercela apabila cintanya itu sampai membuat dia hanya fokus yang malah memikirkan sang wanita hingga membuat dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Atau cintanya itu hanya bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsunya saja. Akan tetapi jika cintanya pada seorang wanita itu dengan niat dan tujuan ibadah, yakni dengan menikahinya sehingga dia bisa menundukkan pandangan mata dan kemaluannya, dia bisa melindungi hak-hak wanita itu dan bisa memperbanyak keturunan, serta cintanya itu tidak sampai membuat dia melupakan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka cinta yang seperti itu tidak tercela, bahkan terpuji dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mencintai terhadap anak. Orang yang mencintai anaknya akan dianggap tercela jika dia mencintai anaknya secara berlebihan hingga membuat dia melupakan Allah atau bahkan berani melanggar perintah Allah.
Sering kita jumpai orang tua yang berani merampas hak orang lain dengan cara korupsi atau mencuri misalnya, hanya untuk menuruti permintaan anaknya yang sering minta ini dan itu. Begitu juga dianggap tercela orang yang mencintai anaknya atas dasar karena kebanggaan memiliki anak dan harapan agar sang anak akan membalas budinya dengan merawat dia di masa tuanya kelak. Sebaliknya, orang yang mencintai anaknya akan dianggap terpuji jika dilakukan atas dasar menjalankan perintah Allah, yakni karena dorongan ingin memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini baik lagi terpuji. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai banyak anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kalian di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah, memiliki banyak anak sangatlah penting bagi keberlangsungan agama Islam di muka bumi ini di masa yang akan mendatang. Karena jika semua umat Islam memiliki banyak anak, maka di masa yang akan mendatang bumi ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin dari lahir sampai sekarang belum bisa mengajak orang non-muslim untuk masuk agama Islam. Nah, dengan memiliki banyak anak, kita sudah mengislamkan banyak orang tanpa perlu repot-repot berdakwah. Karena anak-anak kita, kaum muslimin, insya Allah juga akan tetap memegang teguh agama ini, asalkan kita bekali mereka dengan ilmu agama yang cukup dan senantiasa mendoakan mereka agar senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kalau kita baca berita banyak negara-negara non muslim yang kebingungan dengan rendahnya tingkat kelahiran. Semua itu karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena keengganan mereka untuk memiliki anak, karena tingginya biaya hidup di kota besar di negara-negara yang maju, yang semakin lama semakin mencekik. Ditambah lagi adanya faktor praktek LGBT, sehingga semakin memperparah keadaan. Saya pernah membaca sebuah artikel yang memuat perkataan seorang pemuka agama Kristen di salah satu negara barat. Di sana dia memperingatkan kepada jamaahnya bahwa agama mereka saat ini adalah mayoritas dan Islam adalah minoritas. Namun besar kemungkinan 50 tahun yang akan datang keadaan akan berbalik, di mana umat Islam yang menjadi mayoritas sedangkan agama Kristen jadi minoritas. Ini disebabkan karena keengganan penganut Kristen untuk memiliki anak, sementara umat Islam berlomba-lomba memperbanyak anak. Itulah pemirsa di antara rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak anak. Jangan sampai kita tertipu dengan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa banyak anak hanya akan menambah kemiskinan kita karena beban hidup kita yang semakin banyak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki hambanya lewat firman-Nya pada surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Jadi takut punya anak banyak karena takut miskin adalah sebuah kesalahan pemikiran yang fatal. Bahkan seolah-olah dia meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki tiap hambanya. Atau ada juga yang mengatakan mempunyai banyak anak hanya akan membuat populasi dunia meningkat dan bumi menjadi penuh sesak oleh manusia. Maka pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang batil, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 36, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Dan bagi kalian di bumi tempat menetap dan rezeki sampai waktu yang telah ditentukan, yakni hari kiamat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat ayat 25 sampai 26, "Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata." Bukankah kami telah menjadikan bumi tempat berkumpul yang cukup untuk orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Pemirsa, ayat-ayat yang telah kami sebutkan di atas adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bumi ini akan selalu bisa memuat seluruh umat manusia,
dan selalu ada rizki bagi seluruh penghuni bumi ini. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan, perlu kami ingatkan bagi para pemirsa yang sekarang sedang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka hendaknya segera ditata niatnya. Jangan sampai kita merawat anak dengan niat yang salah, yakni hanya untuk berbangga-bangga memiliki anak, apalagi hanya untuk sekedar niat agar mereka akan merawat kita di masa tua. Karena berapa banyak orang tua yang kecewa karena memiliki banyak anak, tapi tak satu pun yang mau menemani mereka di masa tua mereka, karena sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi niatilah merawat anak itu karena betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah SAW dalam membentuk generasi penerus Islam. Insya Allah nanti di masa tua Anda, Allah Subhanahu wa taala akan merawat Anda dan melindungi Anda dengan cara yang Allah kehendaki. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya, orang yang mengumpulkan harta, kendaraan, dan lainnya, jika hanya bertujuan untuk berbangga-bangga dan berfoya-foya, maka hal itu adalah hal yang tercela. Namun jika tujuannya adalah agar dia bisa agar harta tersebut bisa untuk mendukung dia dalam beribadah, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, untuk sedekah, untuk membiayai perjuangan Islam dan sebagainya, dan dalam pencariannya tidak sampai melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kepada Allah, maka hal tersebut tidak tercela, bahkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ayat ini adalah peringatan bagi kita agar jangan sampai kita hidup cuma untuk mengejar dunia. Karena dunia ini hanya sebentar dan akan segera sirna. Tapi hendaknya fokus kita adalah akhirat. Bahwa kita mencari dunia adalah berdasar motivasi dan tujuan akhirat. Sehingga dunia menjadi batu loncatan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam taufik kita ya Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dan motivasi hidup kita di dunia ini. Ya, sekian kajian kali ini, mudah-mudahan kajian kita betul-betul disertai taufik kita ya Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari beliau Rasulullah SAW, barokah karmanadul bila qawli ada semaratan, sehingga ilmu yang kita dapatkan betul-betul menjadikan kita semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, segala salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab.